Kami dari Barauda. Yang pertama saya akan buat namanya lacto fermentation. Lacto fermentation ini sebenarnya simple banget. Bahan utamanya hanya air, garam, dan juga makanan apa yang mau kita fermentasi. Fermentasi ditambah air, kita timbang. Di sini ada 340. Dari 340 ini kita tinggal hitung 2,5%-nya. Lalu setelahnya kita masukkan lagi ke dalam jar. Masukkan bumbu yang kalian mau. Di sini saya hanya menggunakan merica hitam. Lalu tadi kan sudah ketahuan antara ini dan ini beratnya berapa. Tinggal dicari 2,5%-nya. Tadi kita udah hitung di sini sekitar 8,6 gram. Tinggal dimasukin ke sini. Tuang balik. Selesai. Yang kedua, bawang dengan bawang putih dan bawang merah. Sekarang 335, 2,5%. Sama sekitar 8,7 gram. Saya timbang di sini biar lebih presisi. Jadi larutan air dengan garam ini kita biasa sebut juga dengan namanya brine. Bumbunya saya hanya kasih black pepper atau merica hitam. Lalu kita masukkan airnya. Lalu yang ketiga, ini agak berbeda ya. Untuk timun, hasil fermentasi yang ini nantinya akan agak lembek seperti kalau kita makan burger. Timunnya kan agak lembek. Kalau kalian mau lebih crunchy, caranya itu adalah dengan menambahkan garam yang lebih banyak sampai sekitar 6%. Ini saya sudah rendam dengan air garam semalam sebelum proses fermentasinya. Fungsinya supaya dia lebih crunchy aja. Saya buang dulu airnya, lalu sama kita isi dengan air yang baru. Kalau ada pertanyaan boleh dibaca. Kalau untuk lebih crunchy ya, tadi kalau mau lebih crunchy bisa sampai 6%. Tapi memang kalau lebih crunchy biasanya lebih asin. Jadi kalau saya karena nggak terlalu suka yang asin, jadi lebih milih seperti ini aja. (516) 2,5%-nya berarti sekitar 12 gram ya. Ini saya tambahkan bawang putih. Biasanya saya suka tambahkan daun jeruk juga, kadang saya suka tambahkan paprika powder juga, atau herbs yang kalian suka. Karena tadi beratnya 500-an, jadi 2,5%-nya adalah, sebetulnya kalau saya buat biasanya bisa lebih tidak asin dari ini. Tapi ini saya buat lebih stabil karena semakin tidak asin, semakin banyak, semakin mudah ditumbuhi oleh mold atau bakteri-bakteri yang nggak suka yang ini. Dituang. Boleh kalau ada yang mau nanya sampai sini. Untuk jarnya ya. Kalau untuk jar, usahakan bukan stainless dan usahakan tidak mengandung kayak bukan stainless, bukan besi, lebih baik tidak plastik. Jadi kalau saya selalu pakai kaca, tapi seandainya kalian punya kaca yang tidak bening itu malah lebih bagus lagi karena dengan nggak bening dia
lebih melindungi bakteri-bakteri baik yang ada di dalamnya. Saya menggunakan sea salt, bukan garam meja biasa yang digunakan kebanyakan orang. Kenapa sea salt? Mungkin bisa di zoom. Jadi sea salt ini dia lebih natural. Dia tidak ada pemutih, bleach atau agent anti gumpal. Sehingga ya produk yang kita buat nanti semakin natural. Karena kan kita di sini mau menghidupkan sesuatu yang natural. Jadi kita menghindari bahan-bahan yang tidak natural. Ini saya lagi membersihkan jeruk. Ini jeruk cuy, kalamansi. Kebetulan aja saya ada. Tapi seandainya kalian nggak punya, bisa pakai lemon atau lime atau jeruk nipis. Dan ini juga kedong-dongnya kedong-dong kecil-kecil yang ini. Jadi bahan yang keempat, kalau yang 1, kedua, dan ketiga tadi adalah lactofermentasi. Yang keempat ini adalah kombucha pickle atau asinan yang dari kombucha. Jadi kita tidak hanya mengandalkan garam, tapi kita mengandalkan langsung probiotik dari minuman kombucha. Bahan-bahannya, jadi ada kedong-dong, ada jeruk cuy, ada cabai merah dan cengkeh 1 dihaluskan seperti ini. Lalu ada 300 ml kombucha. Kombuchanya bisa rasa apa aja. Ini saya pakai ginger blast. Jadi ginger blast ini dia ada ginger dan lemongrass yang saya rasa cocok sama ini. Kalau ini hanya dimasukin dan selesai. Cabai rawit dan cabainya hanya dihaluskan mentah aja. Lalu kedong-dongnya. Ada yang ditanya dari Bella, apakah jarnya harus disteril dulu atau cukup dicuci biasa? Ya, itu bagus. Jadi biasanya sebelum buat semua yang difermentasi, saya akan merebus botol ataupun jar kaca ini di air yang mendidih. Makanya kenapa tadi saya bilang sebaiknya kaca, jangan plastik, tapi nggak boleh stainless karena makhluk kecil yang ada di dalamnya ini, mereka kalau kena stainless nanti mereka menghasilkan lactic acid, kemudian akan bereaksi dengan stainlessnya ini. Jadi takutnya nanti produk fermentasinya ada senyawa-senyawa yang tidak diinginkan. Ini nggak masuk. Jadi di sini ada kedong-dong, lemon cuy atau jeruk kalamansi. Lalu saya hanya tuang kombucha yang sudah diberi bumbu. Kalau ini sebetulnya seperti kita buat asinan buah, tapi pengen sehat. Nggak mau pakai cuka, nggak mau pakai gula karena kalau gula di kombucha itu sudah kena proses fermentasi, jadi lebih lebih baik buat tubuh. Udah selesai. Ada pertanyaan dari Meldi. Ya. Misal tidak ada timbangan, cara mengukurnya bagaimana? Beli. Karena itu crucial. Kecuali kalian punya yang namanya measuring spoon, yang kayak gini. Jadi ini tuh biasanya ada 1 teaspoon. Kalau 1 teaspoon kurang lebih sekitar 5 mili. Nanti bisa dikira-kira dari situ. Kalau untuk kombucha saya nggak pernah nimbang. Dan tadi yang saya bilang, kalau kombucha ini dia sifatnya seperti kita buat asinan tapi mau lebih sehat. Oke, dari situ saya mau jelaskan handling setelah kita buat. Ada pertanyaan, kalau kombuchanya diganti water kefir? Saya belum pernah coba tapi saya rasa pasti bisa. Jadi di sini saya pakai ini ramekang untuk memastikan semua makanan yang kita fermentasi ini kerendam dengan cairan garam atau cairan kombuchanya. Jadi tadi ada yang nanya ya, gimana caranya? Kurang lebih seperti ini. Ada lagi yang ditanyain sambil jalan? Lalu ini kain apa ya? Spunbond. Bisa pakai apapun sih. Ada pertanyaan dari Nia. Apakah ada efek jika tidak terendam semua sayurnya oleh air? Ada kemungkinan tumbuhnya mold atau yeast yang tidak diinginkan atau bakteri yang tidak diinginkan, karena kan yang melindungi makanan ini
dari spoiled dari kerusakan itu air garam sebelum sampai akhirnya nanti ada asam dari lactobacillus yang mengeluarkan lactic acid. Jadi kalau awalnya belum kerendam, takutnya nanti jadinya terkontaminasi. Tapi kalau nanti setelah jadi nggak kerendam karena udah ada lactic acid yang masuk segala macam, aman-aman aja sih. Kemudian ada pertanyaan, apakah pakai tisu dapur biasa bisa? Bisa, cuma kadang-kadang jadi merembes. Dan kalau merembes suka mengundang lalat buah. Ini tuh tahu kantong spoon gun yang buat ke supermarket bisa digunakan reusable itu kan? Jadi itu saya cuci dan saya potong-potong. Ada yang bertanya tadi yang warna putih di atas jarnya apa ya kak? Itu ramakang. Sebenarnya apapun, kalau ada gelas kecil ini bisa disumsum. Yang buat nindih supaya makanannya nggak mengambang, nggak ngapung, itu bisa dipakai. Jadi saya akan simpan seperti ini kurang lebih 4 hari. Tapi untuk yang kombucha ini hanya sampai nanti malam, lalu saya akan masuk kulkas. Setelah 4 hari, so far sih yang udah kita buat ada yang udah sampai 3,5 bulan dan masih kita makan.